amarati bisu. Oh, amarah. Amarah itu su. Nafsu itu perkara yang jelek. Nafsu perkara yang jelek, tapi seorang nggak pernah sadar dengan nafsu ya sebagai perkara yang jelek, tuh manusia nggak sadar. Wa min jahlatin min najirin saydin wal haram. Sebab dia nggak pernah tahu dari peringatan ya, daripada uban yang datang ya, kelemahan yang datang, kerentahan yang datang. Nafsu. Gitu. Dari nafsu tadi seorang manusia berbuat jelek. Ya, nafsu amarah. Ya, nafsu yang buat jelek. Nafsu itu bebel. Maka ketika dijadikan nafsu dipanggil Allah. Nafsu sini. Suruh maju ke depan, dipanggil ke depan, di ke belakang. Makanya perang yang paling berat itu bukan melawan penjajah, tapi perang melawan hawa nafsu. Itu perang yang paling berat. Ya, seorang yang dia jago main pukul, seorang yang dia jago silat, seorang yang dia jago karate, seorang yang dia jago taekwondo, nggak bakal keluar tuh semua mainannya. Ya, kalau dia nggak bisa ngelemahin nafsu, ya nggak bakal keluar mainannya. Nggak kemarin kalau dia orang tadi ngamarin nafsu. Lu padahal main silat jago, tetap berantemnya begini juga. Karena nafsu. Paham ini? Ya, setiap hari selalu kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dikejar ame nafsu, diikutin ame nafsu, tapi kita nggak sadarkan diri. Paham? Setiap hari ini kita bangun tidur, dari tidur sampai melek lagi kita diikutin nafsu, tapi kita nggak sadarkan diri dengan nafsu. Ya, karena kita ikutin nafsu, kita tidur biasa aja, nggak pernah merasa mati. Padahal yang namanya tidur, belajar mati. Paham? Karena kita diikutin nafsu, kita tidur biasa aja. Nggak takut kita tidur. Nggak takut keterusan. Karena kita diikutin nafsu. Bagaimana nih si Fulan tadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, bagaimana si Fulan tadi sebagai hamba yang dilupa kepada Allah ta'ala dengan segala bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa doa tidur apa? Bismika Allahumma ahya bismika amut. Apa artinya? Dengan menyebut nama Engkau aku hidup dan aku mati. Paham kan ini? Lagi yang kencang apa artinya? Dengan menyebut nama aku hidup dan aku mati. Nggak dengar nih apa kencang? Dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Sadar gak tadi? Karena kita nggak ikutin nafsu, karena kita hanya sekedar doa di mulut, tak pernah rasa di hati, ya kan? Ini nggak pernah merasa mati dan nggak pernah merasa hidup, ngambang aja hidupnya, paham ini? Orang tadi nggak pernah merasa mati, nggak pernah merasa hidup, ngambang hidupnya. Kenapa? Dibawa nafsu. Dia nggak sadar orang yang hidup, bagaimana orang yang hidup? Ya, padahal kehidupan tadi buat mati. Paham gak ini? Berapa banyak orang ngambang hidupnya, nih bilang hidup, dia bilang nggak hidup. Yang kayak semantu tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kata Imam Ali Karmajah, seorang yang dia tadi nggak bisa ngelawan nafsu, surah bila ruh. Artinya seorang tadi tidak ada pandangan, surah bila ruh, dia pada bentuk tapi tidak ada ruh. Dia sebenarnya udah mati. Dia sebenarnya udah mati, tapi dia nggak merasa mati. Ya, padahal sudah mati. Karena nafsu. Sampai jagoan. Ya, bukan yang petantang penenteng, bukan. Tapi seorang yang bisa melawan hawa nafsu. Ya,
Itulah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi makian, sambitan, udahan, segalanya dilawan nafsu. Ya, dilawan. Paham? Orang emas. Aduh, emas diapain juga enggak? Ya, dibakar diapain bikin jadi emas, paham? Bikin jadi. Ya, bukan sepuan. Paham itu? Ya. Tuh orang yang hebat yang dia bisa melawan hawa nafsu. An-nafsul mutmainnah irji ila rabbik. Siapa orang yang bisa melawan hawa nafsunya, dia akan kembali kepada Allah, dia akan mengenal Tuhannya. Bahwasanya dia hamba Allah yang akan pulang kepada Allah Ta'ala. Ata minallah biqalbin saliman. Karena orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Al-Fatihah. Ruyannahu sallallahu alaihi wasallam. Qala ahabban nas ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa adyanihi minhu majlisan imamul adil. Wa abghadan nas ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa aqiduhum majlisan imamul jair. Rahul Imamul Ahmad wa Tirmizi. Wala sultanun bil ghairil adil. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Susah jadi seorang pemimpin, itu susah. Seorang menjadi pemimpin negara, pemimpin daerah, pemimpin kampung, itu susah banget. Berapa banyak seorang pemimpin yang mau jadi DPR, yang mau jadi MPR, ya dia berani pasang-pasang fotonya, atau yang jadi presiden berani pasang-pasang fotonya, dibawa-bawa pun mangga, dibawa pun beringin, yang tiap malam foto itu ditemenin sama kuntilanak. Kuntilanak tuh foto tiap malam, ya Allah, kayak kuntilanak tuh. Kayak kuntilanak mewek gombel main jin-jin, kenapa tempat gue lu rusakin? Lu taruh foto-foto DPR, MPR, lu taruh foto presiden segalanya. Emang rakyat matanya buta? Kata itu kuntilanak sampai dia ketawa-tawa. Sampai dia ketawa. Bego banget lu taruh foto, lu taruh banner segalanya, wajah, ya Allah. Ya Allah. Sampai tahun 5 tahun sekali, tapi lu enggak ngerti sama gue. Gue lagi enak-enak ngadem, lu gusur, lu tebangin pun gue. Kata kuntilanak. Paham? Oh jangan kata kuntilanak enggak belajar, dia belajar. Siapa itu kuntilanak? Jin. Inna khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia. Allah enggak jadiin kuntilanak, bego. Allah enggak jadiin pocong, jin. Allah enggak jadiin pocong, Allah enggak jadiin kuntilanak, apalagi wae gombel. Tuh, apalagi monster. Apa namanya? Vampir. Allah enggak jadiin gituan. Yang Allah jadiin jin dan namanya manusia. Ya. Oh, itu jin yang berbentuk. Ya, jin yang berbentuk kuntilanak. Ya, ada manusia juga yang berbentuk kuntilanak, yang tiap malam di pinggir jalan pakai bibir merah. Mas ini mas 200. Itu manusia yang berbentuk kuntilanak. Mas ini mas 200. Nenek doang gocap. Itu manusia yang berbentuk kuntilanak. Pahamin deh. Jadi Allah ngajarin kuntilanak, biar paham. Allah ngajarin kuntilanak, Allah ngajarin pocong, ngajarin. Yang Allah jadikan jin dan manusia. Ada jin yang berbentuk kuntilanak, ada manusia yang berbentuk kuntilanak. Ya kan? Ada jin, ada manusia, ada jin yang berbentuk pocong atau zombie. Ada manusia pun yang berbentuk zombie. Paham? Jadi manusia berbentuk pocong, laki itu zombie laki kan. Lompat. Ya, dikejar-kejar. Berapa banyak manusia yang berbentuk zombie? Koruptor negara. Yang suka merampas hak rakyat itu lebih daripada zombie. Dia makan darah yang nggak disadarkan, bahkan duit rakyat. Dia bela-belain untuk kemenangannya. Jangan lupa nyoblos gue lu ya. Tahun 2024 nyoblos gue. Ya, sebelum lo ngomong gue udah coblos. Kapan lo coblos? Tuh foto lo di pohonan.
Kecoblos, cek. Tuh foto lu di mana kecoblos sudah. Kan mana duitnya? Enggak. Tuh foto lu bonter-bonter yang di punan, kecoblos. Bukan gua aja yang coblos, sampai kuntilanak tiap malam coblos. Tuh. Sampai beruk dan monyet jangan ada di pohon. Girang dengan foto lu. Ya, ente jangan pernah mau ya disuruh beli partai ini. Pilih partai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilih agama Allah Subhanahu wa ta'ala biar ente enggak tersesat. Orang DPR keluarin duit berapa banyak? Udah ada, ini udah siapa nih? Rumah gila buat orang-orang yang nyalon DPR, MPR, bupati segala udah siapin. Ngeluarin duit banyak. Ngeluarin duit banyak untuk menghasilkan duit yang loh, itulah tahta. Ketika orang dia punya tahta, Allah uji dengan harta. Allah uji dengan wanita. Oh. Itu bukan kuntilanak lagi namanya. Oh, Raja Kuntilanak. Wewe gombel. Wewe gombel, banyak wewe gombel di jalan. Itu nggak sadar. Kiasi begitu. Ini nanti sampai ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dibuka dengan canda tawa dulu biar masuk tuh ilmu. Cek. Tuh. Dan langsung sampai hadis. Ya. Ente hidupnya susah. Ya Allah, gue belum makan, Sat. Ya kan? Mana kredit motor belum kelar. Ojek dari pagi sampai sore anak dapat, ya kan? Ya kan? Mana saka samping tuh ilmu yang serius. Pusing kali ini. Ya, yang gue peluk bikin paling gue buyang aja nih ilmu. Bukan itu teman. Nah, dibuka dah dengan canda tawa. Yang kata Imam Nawawi dalam kitab Nasul Ibad, fa innallaha yadkhulul jannah wa huwa yuhik ayu farihal ghaya li husulil matlubah wa huwa aqul min Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surga seseorang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika bisa girang dia lepas tak. Ketawa atau lepas tak. Li husulil matlubah. Allah mengijabah doa seseorang, Allah mengkabul doa seseorang ketika seseorang tadi tidak sadarkan diri. Nggak sadar dia orang tadi itu, dia senang. Paham itu? Nih ente tahu-tahu pikiran ente senang aja. Senang aja tahu-tahu. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, pikiran ente senang aja. Pasti ada yang mau diijabah tuh doa. Paham? Ya, tahu-tahu pikiran ente susah. Itu udah pasti. Karena ente kaum susah. Itu udah pasti karena itu orang susah. Betul. Nah, ente kaum susah. Tuh, lu tuh pasti susah tiap hari ya lo. Allahu Akbar, subhanallah. Bakalan susah ya kan Mas Allah. Mudah-mudahan susah kita dilagin. Allahumma amin. Allahumma amin. Itu. Jadi Allah Ta'ala akan kubul doa seseorang ketika seorang tadi tidak sadarkan diri, dia senang. Orang yang senang, tanda orang si tadi bersyukur dengan rahmatnya Allah, bersyukur dengan fadlnya Allah Ta'ala. Oh, Allah pun senang sama dia. Dia husulil matlubah. Apa yang dia maksud, Allah kasih. Wahwa pun minallah. Allah ampunin dosa-dosanya dia. Karena dalam orang yang jadi punya canda dan tawa segalanya, ya dia nggak cuma gibah, iri dan dengki. Allah ampunin tuh, nggak ada dengkinya, nggak ada irinya. Kenapa? Dia senang. Orang merengut aja. Mukanya ketai itu orang. Dia ketai itu muka. Jelek banget. Sobat lu aja mau tai yang hitam yang udah seminggu hitam apa? Allahu Akbar. Begini ngaji, buat usok lu aja. Ya Allah. Ya, kita dengar di masjid bola. Agak adinya. Kunci yang benar jadi orang nih. Wow. Ya, emang apa yang benar? Kan benar cuma masuk surga, saling masuk neraka. Bukan begitu. Bagaimana? Sholatnya kayak sempak. Kalau aneh nggak sempak, pelerannya gandul-gandulan bego. Begitu malah itu subhanallah gitu ya. Jadi berat menjadi seorang pemimpin tuh berat banget jadi seorang pemimpin. Emang mimpin nggak kurang duit? Cuman pemimpin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener-bener nggak ngoreng duit. Ketika Sayyidina Umar disuruh jadi khalifah, ya Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ya engkau jadi pemimpin, gantiin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Umar? Inna lillahi ya Allah wa inna ilaihi raji'un. Aneh nggak mampu ya Allah, pada aneh bakal balik kepada engkau, tolongin saya. Wah, sekarang kampanye di mana-mana, Bu. Kalau saya jadi pemimpin, loh,
ya kan, bebas tuh, bebas apa aja udah tuh, ya bebas apa aja udah pokoknya, bebas tuh, negara liberal. Oh jadi saya jadi pemimpin, harusnya begini polisi nih presiden. Kalau saya jadi pemimpin Indonesia tidak ada pajak motor, tuh, ada pajak motor, kata polisi tai lo. Penghasilan gua. Kalau saya jadi pemimpin tidak ada pajak motor, mobil dan bangunan segalanya, PBB segalanya. Tuh baru pemimpin. Rakyatnya bahagia. Makanya kan ini kata Rasulullah nih, wala sultanun bigori adlin, tidak ada sultan yang adil, tidak ada pemimpin yang adil. Hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin tadi dengan dunia. Ya, coba deh di MPR aja DPR. Di DPR nggak dicolok. Udah jual tanah, jual rumah, segalanya. Wah, habis puluhan ribu, habis setengah 1 M, 2 M, 3 M. Nggak kepilih. Gila dia. Paham? Nanti jangan dibohongin. Oh, sampai kapanpun. Mau DPR, ke mau MPR. Lo pasang tengah-tengah jalan. Nggak pernah tahu malu. Ya. Sudah menipunya berapa tahun kau. Makan duit rakyat berapa tahun. Kau jalan tengah jalan, kau bagikan raja sendiri. Talon. Kololet. Padahal engkau dipilih oleh rakyat, Bung. Padahal engkau dipilih oleh rakyat, segalanya dicoblos oleh rakyat sehingga engkau jadi DPR dan MPR. Rakyat, raja besar. Kenapa engkau khianati, merasa engkau raja di jalanan? Itu pernah dengar hal itu? Ya kan? Kasihan. Ya Allah, ini rakyat yang memilih engkau. Yang tadi engkau iming-iming dengan ya jasa-jasa engkau segalanya ketika engkau bisa jadi DPR. Ya kan? Setiap bulan anak sekolah akan dibagi per orang 1 juta. Ya kan? Kemana? Ketika engkau pilih di DPR, MPR segalanya, ya setiap bulan, ya setiap minggu sekali, setiap warga dikirimin cilok 1 ton, wah, cilok 1 ton, mana jadi engkau? Engkau hanya menjadi ya seorang raja yang tak berakhlak mulia, kan seorang raja yang tak berakhlak mulia, sehingga engkau jadi seharusnya engkau menjadi suri teladan untuk rakyatmu, seharusnya engkau menjadi suri teladan untuk rakyatmu. Jangan sampai engkau kena azab Allah Subhanahu wa taala. Wala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ahban nas ila Allah. Yaumul kiamat wa atnih minhu majlisan imamul adil. Lebih dicintai-cintainya seorang hamba di mata Allah taala nanti yaumul kiamat. Allah mencintai seorang hamba nanti yaumul kiamat. Wa adiyanihim minhu majlisan imamul adil. Seorang yang duduk, seorang yang bersama, seorang yang memilih imam yang adil, pemimpin yang adil. Nih orang yang bahagia. Kata orang itu jangan salah pilih. Ya kan? Itu jangan salah pilih. Kan nggak adil. Paham nggak? Kita udah bingung. Kecuali pemimpin di dalam salah satu pemimpin dari nomor 1 sama 3 ada nur dan akhlak baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang gue pilih. Kecuali ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua aja ada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak pernah sombong, yang punya sifat qanaah, yang sabar segalanya. Bukan yang petantang-petenteng di depan rakyat. Yang selalu tawadu, yang selalu merendah, baru kupilih. Ternyata tidak ada yang sesuai dengan nur Nabi Muhammad SAW, dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Boleh kau punya agama Islam, tapi apakah kau sudah mempunyai akhlak yang mulia? Seorang baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat seadil-adilnya rakyat. Nabi Muhammad nggak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu. Hartanya untuk umatnya. Meninggalkan ilmu, nggak meninggalkan harta. Benar-benar Nabi Muhammad. Sayyidina Umar jadi seorang pemimpin tidur di emper pasar. Sayyidina Umar menjadi presiden tidur di emper pasar. Di mana pemimpin inti di mana? Itu pemimpin aneh. Lagi tidur di emper pasar,
Jangan kata presiden, jangan kata gubernur, jangan kata wali kota, RT belum tentu tidur di emper pasar, RT belum tentu tidur di pos ronda, RW belum tentu tidur di pos ronda. Paham? RW belum tentu, RT belum tentu, RW belum tentu. Pada girang semua dipilih menjadi pemimpin. Hati Islam sebagai kedok. Weh, gua agama Islam. Kedok. Paham kedok? Dalamnya keredok, ya kan? Enak kali. Ini pikir aneh kali tuh. Oh, kembuli kali. Itu kan kembuli. Kalau makan keredok, yang itu udah lupain. Dia lagi. Keredok makanan 87, 78 ya kan? Masih ada lagi. Keredok emang enak keredok. Subhanallah, betul kan? Subhanallahu akbar. Jadi orang yang selamat, orang yang dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'diyanihi minhum majlisan imamul adil. Orang yang duduk bersama imam yang adil, orang yang duduk bersama pemimpin yang adil. Wa abghadan nas, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamat. Wa abiduhum majlisan imamud jairun. Orang yang bersama imam yang jair, orang yang bersama imam yang lacut, orang yang bersama imam sang penipu, sang pembohong dengan janji-janji palsu. Ini orang nanti yang Allah benci yaumul kiamat. Kau pilih dia, kau pilih dia. Biarin aja, nggak perlu kapannya monyet. Masyarakat rakyat nggak buta. Lu pasang putu-putu di jalanan, banner di jalanan. Ya, apa engkau nggak menghinakan rakyat? Engkau pikir mata rakyat buta? Inti nggak pernah sadar dihinakan dengan partai-partai. Padahal mata inti nggak buta. Padahal inti melek untuk selamanya. Padahal inti tidak paham siapa yang benar, siapa yang salah. Hanya tukang bakso dan tukang gorengan. Bakso yang benar digoreng, ya kan? Bakso itu benar digoreng, gitu. Paham? Jadi yang ya Allah, seakan-akan rakyat dibilang matanya buta. Kau panjang, rakyat nggak buta. Rakyat nggak buta. Makanya alhamdulillah syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tiap maulid kita nggak bikin banner. Hanya ada banner di HP, di jalan nggak ada banner. Nggak ada, cukup taruh, ini kan? Karena bukan ulang tahun anak. Nah, ulang tahun, hari kelahiran, maulud seorang manusia yang dilahirkan daripada rahim ibunya, seorang manusia yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau memang di umat Nabi Muhammad tidak datang, nggak perlu kayak benar, paham? Wah, kita dari dulu kita belajar. Bukan kita nggak mau ombul-ombul, mau benar. Sayang benar-benar mau ombul-ombul. Ya kan? Dengan juga, ya kan? Kita masukin kaleng amal. Seminggu kita bongkar, beli kopi, ya kan? Mau beli apaan kek? Ya kan? Bisa buat manfaat yang lah, atau buat fukara, masakin, ya anak yatim, atau janda-janda yang gini belum dikawinin. Kali aja yang pergi mau, ya, janda 40. Wah, kalau menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadan nas ila Allah taala yaumul kiamat. Manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abiduhum minhu majlisan imamul jair. Seorang yang duduk dengan imam yang jair. Imam sang pembohong. Imam sang penipu. Nanti kalau gua menang jadi presiden, seluruh rakyat Indonesia yang asli Indonesia yang ada di Indonesia, ya, semua yang dia punya, yang tadi dia kontrak, apalagi yang kredit, lunasin, aku lunasin semua. Tuh, buat sejahtera ya rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hidup ngontrak. Kita merdeka masih ngontrak. Kita merdeka masih bayar pajak. Pajak nggak bayar pajak, ditilang lagi tukang pajalan. Orang Betawi paling takut polisi. Wah, polisi goblok. Betawi takut polisi dah. Orang Betawi takutnya dua. Ame polisi, ame pocong. Wah, ada pocong. Tuh, takutnya polisi ame pocong takut dah. Tuh. Ini kalau manusia masih berani. Tuh, orang Betawi. Tuh, kalah ya ogah, apalagi
Seri. Me manusia, me pocong, mana? Gua udah nggak kalah dengan seri, me pocong manusia dah. Gua takut tuh dah, ya kan? Tuh, gitu ya. Subhanallah. Jadi orang yang tadi itu orang yang Allah benci, hati-hati. Ya Allah, kalau Allah, ini hadis Rasulullah. Wa abqadan nas illallah ta'ala yaumul qiyamah. Orang yang Allah benci, orang yang Allah pandang dengan rahmatnya Allah, ya, seorang yang berduduk, seorang yang bersama imamul lacut, imamul jair, imam yang bejat. Ya, hati-hati pemilu. Nanti lu coblos nih, siapa aja lu mau coblos apa? Sebelum ada pemilu, sebelum pemilu 2004, berapa tahun tanggal berapa, bulan apa? Bulan Februari. Bulan Februari, sebelum Februari, ya, bulan Februari 2004, ya. Walaupun orang nyoblos, gua udah nyoblos. Emang lu di mana nyoblos? Lu nggak lihat tuh? Ame kayak gua bukan kayak pisau lagi, gua coblos kayak golok. Di mana? Di bawah pohon lihat tuh, brak, gua coblos langsung. Enggak? Subhanallah, ngerusak jalanan. Ya, merusak jalanan. Aturan kau taruh jangan banner-banner partai, tapi kau taruh banner baginda Muhammad SAW. Sekali lagi nih bilangin yang maulid, yang ikut yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bikin setiap gang, bikin setiap jalan, setiap pelang listrik di mana bertempat ada banner. Anda memasuki kawasan baginda Muhammad SAW, berakhlak yang mulia. Itu Anda memasuki kawasan Nabi Muhammad SAW, berakhlak yang mulia. Tadi pagi aneh lewat, kemana itu, mana Menteng, lewat rel kereta, ya ke Menteng, mau ke rumah Bokin, gitu. Bokin, mau ke rumah Istalia. Le Menteng ada rel kereta berhenti, truk, aneh lihat ada gapura. Ya, kampung ini beriman. Kalau Anda memasuki kampung beriman, nggak pengaruh. Anda memasuki kampung beriman, nggak pengaruh. Karena banyak orang yang beriman munafik. Tapi ketika ente tulis banner Nabi Muhammad SAW, ada banner, Anda memasuki kawasan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak pandang siapapun orang yang munafik, orang jahat. Ketika melihat bacaan Nabi Muhammad SAW, seorang manusia yang mulia, dia ada harapan, dia ada kepengenan hadir di majelis. Dia akan ada keinginan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan dia membaca salawat tadi, dia senang. Seorang pulang tadi masuk surganya Allah Subhanahu. Walaupun dia sang bajingan, walaupun dia sang rampok segalanya, walaupun dia pelacur segalanya, ketika melihat nama Nabi Muhammad, adem, disebut Nabi Muhammad, Anda memasuki kawasan Nabi Muhammad, gitu doang nih padahal. Ya Allah, kenapa Anda masuk surga? Padahal aneh waktu dia ngelacur, padahal aneh waktu dia bajingan segalanya, nggak pernah sholat. Inti lewat kampung. Inti waktu lewat kampung memang dosa inti banyak. Tapi dengan amal inti yang sedikit nih mengelebur segala dosa-dosa inti. Inti menyebut seorang kekasih manusia yang selalu kupuji setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Setiap detik, setiap saat kupuji namanya. Engkau menyebut namanya yang ada di banner di kampung tadi. Jujur aja, setiap kampung se-Jakarta belum ada. Karena kawasan beriman, Jakarta beriman, Jakarta beriman. Tak akan sampai keimananmu kepada Allah Ta'ala tanpa engkau mengetahui baginda Muhammad Sallallahu Alaihi. Oh, begitu. Tulis tuh banner di kampung-kampung, mulai dari sekarang, besok dibikin banner. Anda memasuki kawasan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi. Oh ya Allah, kawasan Nabi Muhammad. Tuh, berakhlaklah yang mulia. Tuh, orang nggak malu, pendatang masuk malu. Ini kawasan Nabi Muhammad. Mikir yang ya Allah, setiap hari ya Allah di kampung-kampung yang benar-benar kawasan Nabi Muhammad, di Jakarta setiap kampung, setiap gang, setiap jalan.
ada lantunan salat salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di malam Jumat, ya Allah ya Rasulullah, kemana hati lu pada yang tiap kali bersalawat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau nggak mengajak tetanggamu, jangan kau lihat tetanggamu yang non muslim segalanya, jangan kau lihat tenaga yang munafik. Ketika engkau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau masih melihat tetanggamu yang munafik, kau melihat tetanggamu yang muslim masih ada kebencian, bahwasanya engkau tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau masih memandang sebelah mata kepada siapapun, berarti engkau tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ngahinanya bangkai kau. Paham? Itu ya. Itu. Ya, besok bikin patungan. Bikin. Ya, kita bikin banner yang setebal-tebalnya banner. Ya, yang nggak hancur disetimpa geledek. Ya, insya Allah. Ya, benar-benar untuk Nabi Muhammad nggak bakal hancur. Gitu ya. Itu. Jakarta beriman. Tulis, Anda memasuki kawasan Nabi Muhammad SAW, berakhlak yang mulia. Gak usah bahasa Arab, jangan. Yang bahasa Arab. Tuh, nanti kapan satu bener jatuh. Ya kan? Jatuh ke bawah, diinjak-injak orang. Tuh, haram hukumnya, paham? Yang bahasa Arab, satu huruf bahasa Arab mesti diangkat yang jatuh. Ya kan? Satu huruf bahasa Arab, alif bahasa Arab, gara-gara alif semua Al-Quran jadi sempurna. Gara-gara apa? Semua Al-Quran jadi sempurna. Paham? Satu pun huruf hijaiyah yang ada di jalanan, ente lihat, angkat buru-buru. Gara-gara satu huruf ini, Al-Quran jadi sempurna. Tidak akan sempurna duit 1 juta ketika keluar daripada 10 perak. Paham? Nggak akan sempurna duit 1 juta. Nggak dikatakan gua duit 1 juta pas sempurna, kalau duit 1 juta ini kurang 10 perak. Paham? Nggak akan sempurna inti menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kau pasang banner-banner di jalanan atau banner-banner di belakang itu mimbar, ada satu ayat Quran. Nanti Al-Quran tadi inti nggak tanggung jawab, yang diinjek-injek. Padahal Qurannya akan sempurna tanpa alif. Quran tak akan sempurna tanpa huruf ba, tanpa huruf sa. Gara-gara alif, Quran jadi sempurna. Inilah manusia yang dia mau tafakur, manusia yang mau berpikir. Ya, mulai majelis kita ya sampai umur kiamat. Hidup berkerja. Hidup berkerja. Ego inti. Mudah yang nonton semua berkerja setia sampai akhir kiamat. Amin Allahumma. Yang nonton, yang hadir semua yang nonton, Allah berikan keberkahan panjang umurnya. Selamat dunia akhirat dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.